Assalamualaikum gengs, balik lagi sama gue Dimas Tangga. Sorry banget kalau misalnya emang dari udah lama banget gue nggak upload video karena emang ya tahu sendirilah lagi banyak kesibukan. Jadi karena corona kayak gini, aduh, namanya juga musibah ya corona. Mau gimana lagi? Gue sebenarnya juga kangen sih pengen nge-vlog, pengen mukbang gitu, pengen keluar rumah. Cuma ya agak susah gitu, dibatasi sekarang. Terus juga kalau misalnya mau keluar rumah kita mematuhi semua protokol yang ada, ya menggunakan masker, selalu mencuci tangan dimanapun berada, terus menghindari kerumunan, physical distancing gitu lah bahasannya. Jadi di video kali ini gue nggak bakal nge-vlog atau nggak bakal mukbang juga. Di sini gue mau bikin segmen baru, yaitu gue bakal storytelling ke kalian. Oke? Ya mungkin ini bisa jadi menemani tidur kalian. Kalau misal kalian bisa tidur, bisa nonton video ini. Supaya kalian tidurnya enggak. Itu bro. Tapi sebelum kita mulai, kita lihat dulu intronya. Loh kok hilang? Oke guys, dari Indonesia kita menuju ke negara bagian Amerika Selatan, yaitu negara Venezuela. Gue bakal mau ceritakan tentang urban legend yang ada di sana, yang bernama La Sayona. Mungkin sebagian dari kalian tahu tentang La Llorona, tapi sebagian sedikit yang tahu tentang La Sayona. Ya, hampir sama ya namanya, ada lahnya depannya. Tapi ceritanya juga sedikit hampir sama tentang perselingkuhan gitu. Nah, bisa dibilang hantu La Sayona ini adalah hantu musuh para fuckboy atau musuh para tukang selingkuh, laki-laki yang suka selingkuh tuh yang pokoknya ini hantu yang bakal ngebasmi laki-laki seperti itu. Karena diceritakannya begini. Oh ya, sebelum itu cerita ini sebenarnya dibagi dua. Yang gue dapet dari internet itu ada versi Casilda dan versi Melissa. Casilda Melissa ini sebenarnya nama orang. Jadi yang gue dapat dari internet seperti itu. Jadi ada versinya Casilda dan versinya Melissa. Tapi ya ceritanya hampir sama kok. Ada beberapa yang sedikit. Sekarang gue mulai ke cerita yang tentang Casilda dulu. Jadi urban legend ini berada di negara Venezuela, tepatnya pada abad ke-19. Hiduplah seorang wanita yang bernama Casilda. Dia berprofesi sebagai petani. Dia memiliki paras yang sangat cantik, idaman para pria lah, idaman para kaum Adam. Wah, siapa sih yang gak suka sama dia gitu. Ibarat kalau artis Indonesia sekarang bisa disebandingin kayak cantiknya Pevita, Raisa, Chelsea Islan, seperti itulah. Tapi ini pada abad ke-19 di Venezuela. Nah, di sisi lain, selain Casilda ini memiliki paras cantik, ternyata juga dia sudah memiliki suami dan memiliki seorang anak. Nah, jadi di tengah ceritanya adalah pada suatu hari Casilda ini sedang ingin mandi ke sungai, sungai ke dalam hutan. Dulu mungkin pada abad ke-19 belum mengenal toilet. Terus gimana untuk mandi, mereka tuh nggak tahu gimana. Jadi mereka tuh harus mandinya ke mencari sumber air, tepatnya di dalam hutan, di sungai. Nah, mereka mandinya di situ. Nah, ketika Casilda sedang menuju ke hutan untuk mandi, dia itu dibuntuti oleh orang warga yang suka sama si Casilda. Untuk ya mungkin kalau kalian dari sini berpikir pasti Casilda ini bakal dilecehkan dan atau mungkin diintip lagi sedang mandi. Tapi ternyata dugaan kalian salah. Ternyata Casilda ini ketika sedang mandi didatangi oleh seseorang dari warga desa itu. Seorang warga desa ini itu memfitnah dan memberikan informasi palsu kepada Casilda bahwa suaminya saat ini sedang berselingkuh dengan ibunya. Berarti kalau di sini konteksnya itu Casilda, suaminya, anaknya dan ibunya itu tinggal bareng di satu rumah. Konteksnya begitu ya. Nah, setelah diberitahu oleh warga tersebut kalau suaminya sedang berselingkuh dengan ibunya, Casilda langsung terbakar api cemburu. Ia langsung marah dan dia langsung bergegas pulang ke rumahnya. Dan ketika sampai di sana,
Casilda menemui suaminya sedang tidur lelap dengan anaknya. Tetapi Casilda yang saat itu sudah terbakar api cemburu, pokoknya dia mah bodoh amat lah gitu ya. Akhirnya dia membunuh suaminya beserta anaknya pada saat itu. Mungkin yang dia pikirin itu apa ya? Suaminya dan ibunya itu sudah berbuat, terus jadinya ya sudah berselingkuh, jadinya pas dia pulang, wah ini udah melakukan, sekarang dia lagi tidur, wah jadi ya dibunuh aja lah gitu. Nah, setelah membunuh kedua keluarganya yaitu suami dan anaknya, ia lalu bergegas menemui ibunya dan ia mengambil pisau juga dan membunuh ibunya. Tetapi sebelum ibunya meninggal, ibunya mengutuk Casilda dengan bilang seperti ini, kamu akan bergentayangan dan akan membasmi seluruh pria yang tukang selingkuh, atau membasmi ya bisa untuk membunuh juga ya. Dan ibunya tuh mengutuk seperti itu ke Casilda. Setelah itu ibunya meninggal, seluruh keluarganya gak ada. Ya lambat laun Casilda pun juga meninggal. Itu cerita tentang Casilda. Sekarang gue bakal cerita tentang versi Melisanya. Awalnya sama ya. Melisa itu wanita yang sangat cantik, terus mempunyai seorang suami dan seorang anak. Berbedanya adalah ketika cara membunuhnya aja sih. Kalau Casilda itu membunuh menggunakan senjata tajam pisau, kalau Melisa ini dengan cara dibakar rumahnya. Jadi suaminya dan anaknya sedang tertidur lelap. Di saat itu pula Melisa membawa minyak dan membakar rumahnya. Sontak itu membuat warga lain tahu kalau sedang ada terjadi kebakaran, dan jeritan suami dan anaknya pun terdengar gitu. Tapi Melisa ya bodoh amat ya gitulah mungkin ya, karena sudah terbakar api cemburu juga waktu itu. Nah, setelah membakar rumahnya, Melisa langsung OTW, langsung bergegas menuju ke rumahnya. Jadi konteksnya di sini berbeda ya. Kalau Casilda ini mungkin orang tuanya itu satu rumah sama dia. Tapi kalau Melisa ini mungkin ya berbeda beberapa rumah dari rumahnya Casilda, dari rumah Melisa. Nah, kalau Melisa ini setelah membakar rumahnya, membunuh suami dan anaknya, dia lari menuju ke rumah ibunya, dan di situ sama dia juga menggunakan pisau untuk membunuh ibunya, dan ia mengutuk Melisa kalau Melisa akan menghantui seluruh laki-laki yang ada di dunia ini yang tukang selingkuh atau ya menyimpang dari jalannya. Dan konon katanya hantu Lasayona ini seringkali menghantui dengan cara Lasayona ini berubah menjadi, ya kalau misalnya kita lagi di jalan terus kita menemui seseorang, dan seseorang itu yang seseorang kita cintai gitu, kok ada di sini terus gitu. Si Lasayona ini bakal menyerupai wujud orang yang kita cintai, dan ketika sedang menemui itu nanti lambat laun dia akan membunuh si pria selingkuh itu. Mungkin konteksnya kayak gini ya, misalnya 2 orang pacaran, nah ini selingkuhannya, nah si cowoknya ini selingkuh sama si ini. Nah setelah selingkuh si cowoknya ini jalan pulang kan, nah ketika jalan pulang dia didatangi oleh Lasayona, dan pada saat itu juga Lasayona menyamar menjadi pacarnya si cowok ini dan membunuh si cowok ini. Menurut desas-desusnya begitu cara Lasayona membunuh para lelaki hidung belang atau tukang selingkuh. Ya untuk udah tobat ya. Untuk gue udah tobat, udah nggak takut kayak gitu lah. Udah tobat menjadi fuckboy lah. Oke, mungkin segitu aja cerita dari Lasayona ini. Mungkin untuk next video gue bakal cerita tentang La Llorona. La Llorona itu ya 11-12 sama cerita ini hampir mirip, karena
dari nama juga kalian tahu, dari ada depannya La juga, La Llorona, La Sayona. Kalau La Llorona ini berasal dari Meksiko, tepatnya ada di negara bagian Amerika Utara. Nanti gue bakal cerita tentang La Llorona ya mungkin di next video. Oke, untuk video kali ini gue akhiri saja karena cukup merinding juga ya bahas La Sayona, hantu musuh para fuckboy. Oke, mungkin sekian itu video yang bisa gue bagiin ke kalian ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan bagi kalian dan gue masih banyak terbata-bata ya, mohon dimaklumi. Nama juga ini video pertama gue, jadi ya terima kasih untuk kalian yang udah support dengan cara subscribe, share video ini. Gue bilang terima kasih banget untuk kalian, dan yang belum subscribe mohon subscribe ya. Kita bangun channel ini, semoga channel ini bisa makin berkembang ke depan. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Begitu banyak cerita